Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dijumpakan oleh Allah dalam keadaan iman, Islam, dan kita semua digolongkan oleh Allah pula dalam golongan orang-orang yang diselamatkan di dunia kita dan di akhirat kita. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para umat-umatnya yang mengikuti beliau selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semua, bahaya yang ditimbulkan oleh kaum Ba'alwi ini membahayakan keberadaan Nusantara, baik secara kultur, kebudayaan, sosial, keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Misalnya saja, di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, sampai-sampai orang-orang Nahdlatul Ulama itu oleh saudara-saudara kita, misalnya dari saudara kita Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu gudangnya TBC. Dan selidik punya selidik, ternyata TBC yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu kalau dirunut adalah ajaran-ajaran halu dari para klan Ba'alwi ini yang mencekoi doktrin-doktrin halusinasi, doktrin-doktrin kurofat yang dijejalkan oleh warga Nahdlatul Ulama khususnya dan warga Islam Nusantara pada umumnya dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Doktrin tentang tokoh-tokoh mereka yang dilebih-lebihkan seolah-olah menduduki makom kewalian yang paling tinggi, bahkan hampir-hampir menduduki kemakoman melebihi daripada kedudukan kenabian itu sendiri. Misalnya kalau Rasulullah itu kita semua tahu di kalangan umat muslim beliau Mi'raj itu hanya 1 kali, tapi kaum Ba'alwi ini mengklaim leluhurnya bisa Mi'raj 70 kali. Dalam ajaran kita ada kota yang mulia, Haramain, antara Mekah dan Madinah. Itu adalah kota yang dimuliakan oleh agama Islam. Tapi mereka kaum-kaum Ba'alwi ini memframing, membuat gambaran halusinasi seolah-olah Hadramaut, zaman kota Tarim itu kemuliaannya melebihi daripada Mekah dan Madinah. Bahkan kaum-kaum Habib ini seolah-olah, saya katakan lagi seolah-olah ingin membangun image bahwa umroh itu tidak abdol kalau tidak ziarah ke zaman. Jadi paketnya mungkin 3, Mekah, Madinah, Yaman gitu. Hal ini kalau terus-menerus dilakukan tidaklah baik dalam dunia keagamaan, khususnya orang-orang NU. Semakin hari kalau dibiarkan akan lekat konotasinya bahwa di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu memang menjadi pusatnya TBC. Apa itu TBC? Meski saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi tentang TBC, yaitu banyak hal itu disampaikan oleh rekan-rekan kita dari organisasi lain bahwa di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu tempatnya TBC, bid'ah, kurofat, syirik, tahayul. Itu tempatnya di dalam
Nahdlatul Ulama. Dan itu adalah ternyata perkembangan tentang TBC yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu karena doktrin halu daripada para habib yang mengaku sebagai turunannya Rasulullah SAW, sehingga orang-orang NU terkecoh. Setiap apa yang dikatakan oleh mereka, orang NU mantuk-mantuk, setuju-setuju, dan seolah-olah setiap apa yang mereka katakan itu adalah hal yang benar. Untuk itu, mari kita sadar, wahai warga Nahdlatul Ulama, bahwa agama itu disebarkan dengan Quran dan hadis. Agama itu bihujah, agama itu bidalil, agama itu biriwayah. Coba, mari kita saksikan bagaimana doktrin-doktrin halu yang dilakukan oleh para habaib, supaya Anda semua paham bahwa ini bukan fitnah. Karena sekarang lagi digencar-gencarkan oleh kaum Dobolowi para habib ini, bahwa apa yang disampaikan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan ikutannya adalah fitnah yang ditujukan kepada para habaib yang sampai detik ini masih merasa menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW, dan sampai detik ini pula masih banyak warga bangsa, khususnya orang-orang Nahdlatul Ulama, bahkan dari kalangan mudanya. Seharusnya kalangan muda itu bersifat berpikir kritis, tapi karena doktrin yang telah menancap di sanubari mereka, seolah-olah akal sehat mereka, logika sehat, keilmuan mereka hilang karena doktrin yang dilakukan oleh golongan Habib Dobolowi ini. Mari kita saksikan bagaimana mereka membuat doktrin-doktrin itu. Semoga ini menghilangkan stigma fitnah dari apa yang kami sampaikan dalam perjuangan ini, bahwa mereka kaum Habib Dobolowi memang merusak ajaran agama Islam ini. Dimasukin dalam kuburan. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imamul Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, "Stop, hadza min ashabina." Ini mayit nih, sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu?
Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Muridnya Habib Salim Jindan ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah pecar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, berbuka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya, kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar, hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Husain luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Husain Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Kota Tarim ini istimewa, sampai dikatakan Kota Tarim ini dikatakan doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya Kota Tarim, sampai Kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aqtar, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di Kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya Kota Tarim itu kota yang sangat hebat.
Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sakil ghar yukannina minal matar wal barat yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawab, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasannya yaret fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim, coba aku punya rumah di kota Tarim, walau kama sakil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, yukannini minal matar wal barat yanzilillah, yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Sampai mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Syarim itu arit tapi seperti gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus. Kalau di Tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Krek, langsung jatuh. Itu namanya syarim. Sampai dikatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Kan menderita di atasnya gergaji, sakit, perih, pedih, tetap di sana. Loh, kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali, kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki, orang perempuan pun jadi wali, bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim, aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim, rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayinya, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribuh illa wagodo mukashif, nggak tumbuh komis kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca hatinya orang. Sama kayak anaknya sambian, mayuhammim syaribuh, nggak tumbuh komis kecuali cukabin. Kalau di kota Tarim enggak. Di kota Tarim itu enggak tumbuh komis anak kecil, mulai ngitem, komisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Hanya dikatakan ya Tarim wa ahlaha, ya Allah barokah penduduk kota Tarim, wa barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wawangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanafisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim. Ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Kota Tarim sangat istimewa. Beli keneng na beli.